Anda semua. Ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kali ini kita membahas materi tentang rasio aktivitas atau disebut juga dengan rasio efisiensi. Kita melanjutkan materi kita tentang jenis-jenis dari rasio keuangan. Hari ini kita bahas tentang rasio aktivitas atau rasio efisiensi. Nah, rasio aktivitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, hasil dari pengukuran ini nantinya akan digunakan untuk melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan, apakah mampu atau tidak untuk memenuhi target yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, apa manfaat dan tujuan dari rasio aktivitas ini? Yang pertama yaitu adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau bisa juga kita katakan adalah untuk mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode. Yang kedua adalah untuk menghitung rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan ini nantinya akan dapat menunjukkan jumlah hari piutang tersebut dapat ditagih. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Rasio aktivitas itu terdiri dari apa saja? Ada yang pertama kita sebut dengan receivable turnover atau disebut juga dengan perputaran piutang. Nah, rasio ini menjelaskan berapa kali tiap tahunnya dana yang tertanam dalam piutang berputar dari bentuk piutang ke bentuk uang tunai, kemudian kembali ke bentuk piutang lagi. Dan juga rasio ini juga mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin efektif pengelolaan piutangnya. Nah, untuk mencari berapa tingkat perputaran piutang ini dapat kita gunakan rumusnya, yaitu adalah berapa besar penjualan bersihnya dibagi dengan rata-rata piutang. Jenis rasio aktivitas yang kedua ada kita sebut dengan inventory turnover atau disebut juga dengan perputaran persediaan. Rasio ini menjelaskan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti atau dijual dalam satu tahun, serta mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, perputaran persediaan yang tinggi akan menandakan semakin tingginya persediaan perputaran dalam satu tahun. Dan untuk mencari berapa tingkat perputaran persediaan dapat kita gunakan rumusnya, yaitu adalah berapa jumlah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, selanjutnya ada kita sebut dengan fixed asset turnover atau disebut juga dengan rasio perputaran aktiva tetap. Nah, rasio ini menjelaskan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, serta juga mengukur efektivitas pemakaian dana yang tertanam pada harta untuk menghasilkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap tersebut. Nah, di samping itu, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya secara efektif sehingga pendapatan bisa dapat meningkat. Dan untuk mencarinya dapat kita gunakan rumusnya, yaitu adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Dan selanjutnya ada kita sebut dengan
working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja. Nah, rasio ini adalah perbandingan antara jumlah penjualan dengan modal kerja bersih suatu perusahaan. Dan modal kerja bersih ini diperoleh dari aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Nah, rasio ini mengukur efektivitas bisnis yang dibandingkan dengan kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar, sehingga banyaknya penjualan yang diperoleh oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja dapat terlihat, serta juga untuk mengukur kemampuan modal kerja dalam suatu perusahaan. Dan untuk mencari berapa besarnya tingkat perputaran modal kerja ini dapat kita cari dengan menggunakan rumusnya, yaitu adalah penjualan dibagi dengan modal kerja. Selanjutnya ada kita sebut dengan total asset turnover atau rasio perputaran aktiva. Nah, rasio perputaran aktiva ini adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva satu perusahaan. Rasio ini memaparkan bahwa tingkat efisiensi pemakaian aktiva perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu sesuai dengan catatan atas laporan keuangan. Dan untuk mengetahui berapa besar perputaran aktiva, dapat kita gunakan rumusnya, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.